Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai semua aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, teramat baik. Mari bersama-sama memuji Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bernyanyi, kita memuji Tuhan teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari bersama-sama sekali lagi kita bersama memuji Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik dan teramat baik dalam hidup kami, yang memberikan kami hidup hari ini, sukacita, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kerinduan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk boleh memahami akan sabda-Mu, serta menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari kitab Yesaya. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sedemikian firman Tuhan. Yesaya 65 ayat yang ke-17 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, hidup damai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup damai adalah dambaan semua orang. Karena dalam hidup damai itu ada kasih, ada sukacita, ada ketenangan hidup,
ada kesehatan, ada kesehatian, dan banyak hal lagi yang membawa kegembiraan bagi kita. Ya, hidup damai merupakan keadaan hidup yang harus memang kita ciptakan dalam hidup kita setiap hari, sehingga terciptalah kedamaian, terciptalah kesejahteraan. Apa yang disampaikan oleh Yesaya 65 ayat 17 ini merupakan gambaran yang kehidupan damai yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini gambaran damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi umat yang percaya padanya. Tuhan menganugerahkan damai sejahtera, sukacita, keselamatan, kegembiraan, kesehatan, kekuatan bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari. Dan tentu saja dalam hidup damai itu ada umur yang panjang, yang Tuhan juga anugerahkan bagi kita. Tuhan sudah menganugerahkan damai sejahtera. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita manusia melalui kematian Kristus yang ada di salib. Dan oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, kita ada dalam hidup yang baru, meninggalkan manusia lama kita dan hidup baru di dalam Tuhan, yaitu sikap, karakter, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu saja hidup damai sejahtera di dunia ini harus kita usahakan bersama. Dengan melakukan kehendak Tuhan, mau hidup berdamai dengan orang lain. Dan yang penting juga perilaku hidup kita setiap hari juga harus kita jaga supaya hidup kita ini boleh tetap sehat-sehat, damai sejahtera dalam hidup setiap hari perilaku hidup. Apa yang kita lakukan, misalnya hidup bersih, hidup sehat, itu juga harus tetap kita lakukan supaya ada ketenangan, kedamaian hidup, kesehatan bagi kita. Dan tentu saja kebutuhan hidup kita juga harus kita cukupkan dengan cara kita bekerjalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera. Karena itu kita dituntun untuk hidup tetap di dalam Tuhan, hidup damai sejahtera bersama dengan saudara-saudari kita yang lain, dan mari berupaya menciptakan bersama-sama hidup damai sejahtera itu. Secara manusia kita merasa sulit sekali hidup berdamai sejahtera dengan orang lain. Karena itu saya katakan dari awal, hidup di dalam Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita juga bisa hidup berdamai sejahtera dengan orang lain. Meskipun ada orang lain yang menyakiti hati kita, tidak perlu diingat-ingat, tetapi perlu diampuni, perlu hidup berdamai dengan semua orang. Sehingga hidup damai itu bisa terjadi dalam hidup kita setiap hari. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pujian kita, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus." Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.
Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Karena hanya Engkaulah sang sumber damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam hidup kami setiap hari untuk berupaya menciptakan damai sejahtera. Karena kami sudah merasakan kedamaian itu, Tuhan sudah memperdamaikan kami melalui karya Yesus di salib untuk menebus dosa kami. Karena itu mampukan kami untuk boleh berdamai dengan diri kami, berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan semua ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada, yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dirawat di rumah sakit, Tigan kami, Tigan Ota, kami percaya pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan berikan pemulihan kesehatan bagi kami, bagi adik kami Evi, bagi adik kami Nande Gide. Tuhan pulihkanlah kesehatan mereka sempurna di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada ini, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami akan menjalani setiap aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami sehingga kami boleh menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menjalani awal pekan ini dalam tuntunan Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan hidup damai sejahtera, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Dan ketika kita beraktivitas di awal pekan ini, hari libur, tapi jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan ya. Pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersukacita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.